Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, selamat datang kembali di materi pembelajaran ekonomi kelas 10. Kita hari ini akan membahas tentang sistem pembayaran. Tentang apa itu sistem pembayaran dan lain-lain. Sebaiknya kita akan bahas dulu dengan sejarah uang. Uang sendiri memiliki sejarah yang panjang sebelum sampai kepada uang yang kita kenal saat ini. Di awal kita mengenal dengan yang namanya barter, di mana sejak awal kehidupan manusia kita tahu bahwa manusia itu bisa menghidupi dirinya sendiri itu dengan menggantungkan kepada alam. Tapi dengan semakin banyaknya manusia, lama-kelamaan alam tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan manusia itu. Dan juga manusia juga tidak bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan sendiri sehingga mereka membutuhkan orang lain. Nah, karena membutuhkan orang lain itulah kemudian terbentuk sebuah sistem barter. Dalam barter itu sendiri memiliki kelemahan, yaitu kesulitan. Ya, yang paling besar adalah kesulitan menemukan orang yang memiliki barang yang kita inginkan. Sekalinya ada yang ingin kita tukar, belum tentu mereka mau menerima barang yang kita tawarkan. Misalkan kita memiliki seekor ayam dan dia memiliki dua sisir pisang. Kita ingin menukarkan, tapi belum tentu yang memiliki pisang itu mau ditukarkan dengan ayam. Ya, mungkin dia sedang mencari ikan. Maka barter itu ya, memiliki keterbatasan. Kemudian manusia berpikir bagaimana caranya supaya dalam jual beli atau dalam transaksi barter itu kita bisa menukarkan tanpa orang lain ragu. Yaitu pertama kita mengenal dengan namanya uang barang. Uang barang itu bentuknya macam-macam ya. Seperti nah ini. Kita lihat orang ini sedang berdiri di sebuah batu. Ini batu, tapi tengahnya bolong. Ya, batu apa ini? Inilah batu yang diyakini pertama kali dijadikan sebagai uang barang. Nah, sengaja dibuat menjadi uang. Batu ini adalah batu biasa yang kemudian dipahat menjadi bulat, lalu dilingkari tengahnya. Ini adalah uang di wilayah Mikronesia. Mikronesia itu letaknya di Samudra Pasifik di sebelah timur dari Australia. Jadi karena di tempat ini eh, sangat sedikit memiliki logam-logam mulia, sehingga mereka melakukan transaksi dengan menggunakan batu ini. Nah, batu ini bulat, besar, dan ini sebagai tanda untuk jual beli tanah. Ya, mungkin jadi harganya ini bisa puluhan sampai ratusan juta rupiah ya kalau diuangkan. Jadi kalau ada orang yang ingin membeli tanah, maka tanahnya yang mana diukur, kemudian dia akan mencari batu yang sesuai dengan ukuran tanahnya tadi. Nah, setelah tanahnya itu dijual, maka cara membayarnya adalah si pembeli itu nanti akan menyerahkan batu ini gitu kepada si pemilik tanah. Kemudian batu ini dibawa ke rumahnya si pemilik tanah gitu. Jadi tanahnya jadi milik si pembeli dan si pembeli mendapatkan uang ini. Cara memindahkannya ya dengan memasukkan batang kayu ke dalam lubang ini, kemudian digelindingkan seperti itu. Ada juga uang barang itu dalam bentuk misalkan dalam bentuk garam. Nah, kalau untuk orang pegunungan garam itu sangat penting ya untuk kelangsungan hidup karena kita akan mengalami sedikit masalah kesehatan kalau kita hidup berhari-hari tanpa mengkonsumsi garam. Sehingga mereka bisa melakukan jual beli dengan membayar dengan menggunakan garam. Misalkan satu butir telur dengan berapa genggam garam. Itu bisa dijadikan sebagai alat tukar.
Yang ketiga ada uang logam. Nah, uang logam ini berarti uang itu sendiri sudah mulai diciptakan, tapi dengan bahan-bahan sederhana, yaitu bahan dari logam. Orang pertama kali, ya uang logam pertama kali diprakarsai oleh bangsa Lydia. Lydia itu beda dengan Libya ya. Jadi Lydia itu berasal dari bangsa pertemuan antara bangsa Asia dengan Eropa. Itu pada abad ke-6 sebelum Masehi, jadi kurang lebih 6.000 tahun sebelum Masehi. Uang tersebut terbuat dari campuran emas dan perak. Ya, disebut elektrum, besarnya sebesar kacang polong. Jadi kurang lebih ya, kacang polong itu kan sebesar eh, apa biji tasbih gitu ya. Perbandingan emasnya 75 dan peraknya 25%. Jadi 75-25 yang disebut sebagai status starter atau standar. Itu uang logam. Jadi bukan uang logam yang bulat seperti koin gitu ya, itu juga uang logam, tapi bentuknya masih sederhana. Lalu kalau kalian pernah lihat film-film Mandarin, itu ada uang tile ya, uang emas yang bentuknya seperti topinya para kaisar atau seperti bentuk perahu. Nah, itu juga uang logam. Selanjutnya ada uang kertas. Nah, kalau uang kertas kenapa bisa jadi uang kertas? Karena uang kertas ya diciptakan oleh orang Tiongkok pada abad pertama Masehi, tepatnya pada masa dinasti Tang. Pembuatan uang kertas itu dilakukan karena adanya kesulitan yang dihadapi, yaitu logam mulia, itu emas dan peraknya sebagai bahan baku uang logam tadi itu berkurang jumlahnya, ya sangat terbatas. Mereka masih menggunakan cara-cara tradisional untuk menambangnya, sehingga untuk transaksi yang jumlahnya besar sangat sulit dilakukan dengan uang-uang logam itu. Jadi belum tentu yang punya logam juga mau menyerahkan gitu. Nah, yang kelima ada uang giral. Uang giral itu juga kelanjutan dari uang kertas. Kalau dari uang kertas juga memiliki kelemahan, ya, maka dibentuklah uang giral. Uang giral pertama itu pada tahun 1946 di Amerika Serikat mulai diperkenalkan yang namanya kartu kredit. Jadi kartu kredit itu nanti dia bayarnya menggunakan kartu kredit. Kartu kreditnya itu nanti digesek. Digeseknya bukan ke alat ya, tapi digesek ke kertas. Kemudian kertasnya itu dicoret-coret menggunakan pensil. Mungkin kalian pernah waktu SD ya, ada uang logam disimpan di belakang kertas, terus di kertasnya itu kamu coret-coret sehingga nanti muncul gambar dari uang logam tersebut. Nah, kurang lebih penggunaan kartu kredit pada masa itu seperti itu. Nanti si kertasnya itu dibawa ke bank dan kemudian ditukarkan sejumlah barang yang dibeli oleh si pemilik kartu. Kemajuan teknologi, terutama teknologi internet, memungkinkan uang giral itu bertransformasi lagi menjadi uang digital. Uang digital yang kita kenal sekarang seperti uang kartu ya atau dompet digital itu sangat membantu sekali kita dalam melakukan transaksi. Sistem pembayaran sistem pembayaran itu sendiri adalah sebuah sistem yang berkaitan dengan pemindahan. Jadi memindahkan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain. Itu namanya sistem pembayaran. Baik itu dengan sistem tunai, sistem transfer, atau menggunakan transaksi digital. Dalam sebuah negara, sistem pembayaran diatur oleh bank sentral. Komponen-komponen dari sistem pembayaran itu sendiri, yang pertama ada regulator atau pihak yang mengatur sistem pembayaran itu sendiri. Nah, regulator ini adalah yang mengawasi dan yang membentuk sistem itu. Jadi mereka yang membentuk aturannya dan mengawasinya. Kalau di Indonesia berarti bank sentralnya disebut sebagai Bank Indonesia. Lalu yang kedua, komponennya adalah penyelenggara atau pihak yang menyelenggarakan sistem pembayaran itu. Kalau di Indonesia penyelenggaranya bisa ada perbankan untuk sistem uang giral, untuk uang kartal dilakukan oleh Bank Indonesia.
ya dengan mengeluarkan mata uang rupiah. Yang ketiga infrastruktur, yaitu peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam sistem pembayaran, baik itu mata uangnya sendiri, terus kemudian sistem perbankannya, alat komunikasinya, jaringan internet, jaringan ATM, ya, dan lain-lain. Lalu ada instrumennya. Instrumen itu adalah bendanya yang dijadikan sebagai alat pembayaran. Bisa itu uang tunai, bisa itu kartu kredit, bisa itu kartu ATM, buku cek, dan lain-lain. Itu adalah instrumennya atau peralatannya. Lalu pengguna, siapa penggunanya? Ya tentu saja masyarakat. Masyarakat umum seperti kita yang ingin membeli dan menjual, dan ingin mentransfer, ingin belanja online, dan lain-lain, itulah sebagai si pengguna dari sistem pembayaran. Oke, sekian penjelasan untuk bagian pertama ini. Kita akan ketemu lagi di pembahasan yang kedua mengenai alat pembayaran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.